Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharanini Ageng Sekalarasati. Saya dari Prodi PGSD semester 4 kelas A dengan NIM 232180044. Di sini saya mendapatkan bab berjudul Bagaimana Bumi Kita Berubah. Yang pertama yaitu permukaan bumi yang berubah-ubah. Faktor alam salah satu penyebab terjadinya perubahan pada permukaan bumi. Faktor alam yang biasanya kita sering dengar yaitu tanah longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus menyebabkan perubahan, yaitu terjadinya puncak gunung yang tadinya kerucut menjadi cekung seperti danau yang kering. Selanjutnya ada bagaimana permukaan bumi bisa bergerak. Inti bumi memiliki suhu 5400 oC, 54 kali lebih panas dibandingkan air mendidih. Benda apapun yang berada di sekitar inti bumi akan meleleh dan berubah wujud menjadi cair. Ketika cairan dipanaskan, maka cairan itu akan terus bergerak karena adanya arus konveksi, perpindahan kalor pada cairan. Akibatnya, bagian padat yang ada di permukaan bumi akan ikut bergerak. Inilah yang menjadi penyebab mengapa bagian permukaan bumi yang berbentuk lempengan akan terus terbentuk menjadi lempengan-lempengan yang bergerak. Di sini bumi ada beberapa lapisan, yaitu yang pertama yang bagian luar sendiri itu kerak bumi. Lalu lapisan kedua ada selimut bumi. Lapisan ketiga yang di situ berwarna kuning ada inti luar bumi, dan yang terakhir yang di tengah yang berwarna putih itu inti bumi dalam. Nah, tadi disebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada bentuk bumi. Nah, yang pertama itu ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan tiba-tiba yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi disebabkan oleh pelepasan energi yang tersimpan di kerak bumi. Dampak dari gempa bumi sendiri yaitu membuat bangunan runtuh, rubuh, gangguan transportasi dan layanan, kebakaran, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan gempa bumi ini dapat diukur dengan seismograf. Nama alatnya seismograf. Gempa bumi ada beberapa jenis, yaitu gempa vulkanik, gempa tektonik, gempa runtuhan, dan gempa tumbukan. Selanjutnya ada tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan massa tanah, batuan, material yang menuruni lereng. Tanah longsor dapat terjadi secara tiba-tiba atau perlahan. Penyebab tanah longsor: yang pertama, faktor alam, curah hujan yang sangat tinggi, pengikisan, dan gempa bumi. Yang kedua ada faktor manusia, pengundulan hutan, pemotongan tebing, perubahan penggunaan lahan. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu sama seperti tadi, gempa bumi dapat menyebabkan bangunan roboh. Yaitu selanjutnya ada tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut. Gangguan tersebut bisa berupa gempa bumi, erupsi gunung api, longsor, atau jatuhan meteor. Penyebab tsunami: gempa bumi tektonik di laut, erupsi vulkanik di laut, longsoran di laut, jatuhan meteor di laut, dan ada dampak tsunami-nya, yaitu menyebabkan banjir besar dan kerusakan parah di pesisir, merambah jauh ke dalam daratan, menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur warga, mengancam nyawa juga. Cara mengatasi tsunami: kita harus mencari tempat yang lebih tinggi dari dataran kita. Pokoknya kita berlindung di bawah meja atau apapun itu. Terus selanjutnya ada kesimpulan.
Bumi mengalami perubahan terus-menerus akibat faktor alam dan aktivitas manusia. Perubahan alam seperti erosi, gempa bumi, gunung meletus, dan perubahan cuaca terjadi secara alami dan membentuk permukaan bumi. Sementara itu, aktivitas manusia seperti penebangan hutan, urbanisasi, dan pencemaran lingkungan juga mempercepat perubahan tersebut. Oleh karena itu, kita manusia harus menjaga keseimbangan alam dengan menerapkan pola hidup ramah lingkungan seperti reboisasi, pengurangan sampah plastik, dan kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan dibuang ke sungai karena akan menyebabkan banjir. Sekian penjelasan dari PPT saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.